adik-adik, selamat pagi. Gimana kabarnya? Semoga adik-adik dalam keadaan sehat ya, dengan rasa sukacita dan bersyukur kepada Tuhan. Ibadah sekolah minggu pada hari ini bersama dengan Kak Hesti. Tapi Kak Hesti tidak sendiri. Kak Hesti ditemani oleh Kak Catherine, Kak Riva, Kak Ando, adik Shalom, adik Rafael, adik Alona, dan adik Elita. Yuk kita dengarkan pujian dari adik Elita. Kalau tak aku mau sekolah minggu, hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Bawa temankulah, jangan disediakan, lekas naik kawan, tidak dengar tujuan. Adik-adik, duduk yang manis, dengarkan ya. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Adik-adik, mari kita menyanyikan lagu Tuhan Pencipta Semesta dari Kidung Ceria 9 ayat 1 dan 2. Dalam sepekan ini pastinya pertolongan Tuhan sungguh luar biasa. Kita senantiasa membutuhkan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Tentunya kita sangat membutuhkan, misalnya pada waktu kita lagi sakit, sedih, dan lain-lain. Nah adik-adik, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, tolong kami selalu percaya bahwa Tuhan Yesus Maha Penolong dan mau mendengarkan seruan permohonan kami. Ajari kami selalu bersandar kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Kita mau bermazmur, siapkan dulu Alkitabnya. Yuk kita buka Mazmur 18 ayat 7. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Pada Allahku, aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Amin. Adik-adik, mari kita menyanyikan Allah Bapa melindungi dari Kidung Ceria 37 ayat 1 dan 4. Allah Bapa melindungi anak-anaknya di bumi, burung-burung dalam sarang tak kenal naungan seimbang. Anak-anak milik Bapa
Adik-adik, tiba saatnya kita mau mendengarkan cerita. Namun sebelumnya kita minta pertolongan Tuhan untuk memberkati kita saat ini. Ayo adik-adik, kita lipat tangan dan kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk persekutuan pada hari Minggu ini. Ampunilah segala dosa kami Tuhan, baik melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau melayangkan kami selalu menjadi anak-anak yang Tuhan kasihi. Ajar kami mengerti kehendak dan kuasa Tuhan lewat firman-Mu yang akan kami dengar. Amin. Nah adik-adik, sebelum kakak bercerita, kakak mau tanya dulu. Minggu kemarin kita ceritanya apa ya? Ada yang tahu nggak? Cerita apa ya minggu kemarin? Oh iya, minggu kemarin itu ceritanya kita hanya menyembah kepada Tuhan saja. Kita hanya menyembah kepada Tuhan saja. Bangsa Israel bersukacita karena mereka sudah memasuki tanah Kanaan di bawah pimpinan Yesua. Namun, Bapak Yesua, dia sudah tua dan mati atau meninggal. Bangsa Israel mulai meninggalkan Tuhan dan melakukan yang jahat. Hal itu membuat Tuhan sakit hati dan menghukum mereka. Tuhan mendatangkan Eglon, Raja Moab, yang bekerja sama dengan Bani Amon dan Bani Amalek, menaklukkan dan menjajah bangsa Israel selama 18 tahun. Bangsa Israel sangat tertekan. Bangsa Israel menderita. Bangsa Israel kemudian berseru minta tolong kepada Tuhan. Kata bangsa Israel kepada Tuhan, "Tuhan, tolonglah kami, bebaskan kami dari Raja Moab yang kejam ini." Dengan sepenuh hati, bangsa Israel berseru kepada Tuhan dan penuh penyesalan mereka mengaku kesalahan mereka. Tuhan yang Maha Penolong tetap mengasihi Israel, sekalipun Israel pernah berdosa. Namun Tuhan kita adalah Tuhan yang pemurah. Ia mendengarkan seruan bangsa Israel. Tuhan mendatangkan seorang penyelamat bagi mereka, yaitu Ehud. Ehud ini anak Geral, orang Benyamin. Ehud ini seorang yang kidal atau kiri. Ehud ini selalu melakukan aktivitasnya memakai tangan kiri. Ehud membuat sebuah pedang dan menaruhnya dalam pangkal paha kirinya. Ehud dan beberapa orang pergi membawa upeti atau persembahan untuk Raja Eglon. Setelah selesai, ia menyuruh orang-orang yang bersamanya itu pulang. Ehud kembali lagi ke Raja Eglon dan mengatakan, "Saya ada pesan rahasia untuk Raja." Raja menyuruh semua pengawalnya keluar. Ehud mendekat dan seketika ia mengambil pedang dari balik pangkal paha kirinya dan menikam Raja Eglon sehingga tewas. Ehud lari lewat pintu belakang sehingga para pengawal tidak berhasil menangkapnya. Ehud meniup sangkakala di pegunungan Efraim, dan turunlah orang Israel di bawah pimpinan Ehud. Mereka menyerang orang Moab. Sekitar 10.000 orang Moab dikalahkan. Bangsa Israel hidup aman selama 80 tahun. Tuhan telah mendengar seruan bangsanya.
Tuhan mengasihi dan mau menolong setiap anak-anaknya yang berseru kepadanya. Amin. Untuk pembacaan Alkitab akan dibacakan oleh adik kita, Rafael. Pembacaan Alkitab Hakim 3 ayat 15. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, yakni anak Gera orang Benyamin, seorang yang kidam dengan perantaranya. Orang Israel biasa mengirimkan upeti kepada Raja Moab. Kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sebelum kita memberikan persembahan, mari kita mendengarkan nats persembahan dari Mazmur 50 ayat 23a. Siapa yang berpersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Mari kita menyanyikan Tuhan Tidak Lupa. Tuhan tidak lupa akan orang yang benar, orang yang berduka dan pikulannya berat. Tuhan tidak lupa bila orang berseru, Ia memberikan pertolongan yang perlu. Nah, adik-adik, kita telah memberikan persembahan kita. Yuk kita lipat tangan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada saat ini kami telah memberikan persembahan. Berkatilah persembahan yang telah kami berikan Tuhan, untuk kami pakai pelebaran kasih Kristus Tuhan. Berkatilah juga Tuhan yang ada pada kami, supaya kami pergunakan dalam sisa hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada saat ini kami berdoa untuk persekutuan atau kehidupan yang dijalani setiap hari. Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan pakai anak-anak sekolah minggu supaya mereka selalu setia dan taat hanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah anak-anak sekolah minggu dalam masa pertumbuhan, dalam masa belajar lewat online. Tuhan berkati, Tuhan lindungi. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada saat ini kami berdoa untuk orang tua kami, orang tua anak-anak sekolah minggu. Berkatilah orang tua anak-anak sekolah minggu dalam pekerjaannya, dalam kehidupannya hari lepas hari. Tuhan berkati, Tuhan tuntun. Tuhan Yesus, terima kasih. Berkatilah kami semua Tuhan, yang pada saat ini bangsa kami mengalami penyakit yaitu COVID atau virus corona. Tuhan berkatilah, biarlah virus corona ini dapat berlalu karena kasih dan campur tangan Tuhan, sehingga
kami dapat beraktivitas kembali dan dapat berkumpul lewat persekutuan, yaitu kebaktian di gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah kami semua dan kami serahkan doa kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik, sekarang kita masuk ke dalam ayat hafalan. Adik-adik duduk manis dan dengarkan ya. Ayat hafalannya terambil dari Mazmur 124 ayat 8 yang berbunyi, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Adik-adik, yuk kita buka Alkitabnya dalam Hakim-Hakim 3 ayat 15a sebagai petunjuk hidup baru. Sudah siap? Dengarkan ya. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, yakni Ehud, anak Gera, orang Benyamin, seorang yang kidal. Amin. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan dari Kidung Ceria 35 ayat 3. Selalu angkat muka dan berharap padanya. Tuhan tidak lupa akan anak-anaknya. Kita akan terima berkat. Yuk adik-adik berdiri. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Nah, ibadah sudah selesai, tapi jangan lupa ada aktivitas yang seru, yaitu membuat video lagu. Adik-adik nanti perhatikan contoh videonya ya. Aktivitas bikin video nanti dikirim di kelas masing-masing ya. Sampai jumpa.